Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan analisis transaksi dari ilustrasi yang saya buat pada kegiatan belajar 1 dan 2. Ada ilustrasinya. Pada tanggal 1 Agustus 2023 menginvestasikan uang yang digunakan sebagai modal Carlos Angel sebesar 150 juta. Pada analisis transaksinya, akun yang terlibat adalah kas bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan ke Warkas Angel. Dicatat pada posisi debit karena kas adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksinya ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian modal bertambah karena uang diinvestasikan merupakan modal Angel. Dicatat pada posisi kredit karena modal adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini modal Angel bertambah sehingga dicatat sesuai saldonya. Pada tanggal 2 Agustus membayar uang sewa gedung per tahun 10 juta. Pada analisis transaksinya, akun yang terlibat adalah sewa dibayar di muka bertambah karena adanya penambahan aset milik Angel. Dicatat pada posisi debit karena sewa dibayar di muka termasuk dalam aset. Kemudian kas berkurang karena penyewaan ruko tersebut maka kas berkurang. Dicatat pada posisi kredit karena dalam pembelian aset tersebut maka kas berkurang sehingga dicatat adalah kredit. Pada tanggal 3 Agustus membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket sebesar 5 juta. Pada analisis transaksinya, akun yang terlibat adalah peralatan bertambah karena adanya penambahan aset dari peralatan untuk Carwas Angel. Dicatat pada posisi debit. Karena peralatan bagian dari aset dan saldonya adalah debit, maka dicatat sesuai saldo normal. Kemudian kas berkurang karena pembelian peralatan, maka saldo kas berkurang. Dicatat pada posisi kredit karena pembelian tersebut, maka kas berkurang dicatat di bagian kredit. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2023 membeli perlengkapan pencucian mobil sebesar 1.300.000. Pada analisis transaksinya, perlengkapan bertambah karena adanya pertambahan aset dalam bentuk perlengkapan di Carwas Angel. Dicatat pada posisi debit karena perlengkapan saldo normal di debit dan termasuk dalam aset maka dicatat sesuai saldo normal. Kemudian kas berkurang karena pembelian perlengkapan tersebut maka kas akan berkurang. Dicatat pada posisi kredit karena adanya pembelian maka kas berkurang dicatat di bagian kredit. Pada tanggal 8 Agustus, Carlos Angel memperoleh pendapatan sebesar 600.000. Pada analisis transaksinya, kas bertambah karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka kas akan bertambah. Dicatat pada posisi debit karena saldo bertambah dan dikategorikan sebagai debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah karena Carwas Angel sudah menyelesaikan jasa pencucian mobil. Dicatat pada posisi kredit karena pendapatan jasa adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Kemudian pada tanggal 9 Agustus membayar biaya pembuatan spanduk sebesar 200.000. Akun yang terlibat adalah beban iklan bertambah karena adanya penambahan spanduk di Carlos Angel. Dicatat pada posisi debit karena beban iklan bagian dari aset dan saldonya adalah debit, maka dicatat sesuai saldo normal. Kemudian kas berkurang karena pembelian spanduk Carlos Angel, maka saldo kas akan berkurang. Dicatat pada posisi kredit karena pembelian tersebut, maka kas berkurang dicatat di bagian kredit. Pada tanggal 11 Agustus membayar biaya listrik dan air sebesar 800.000. Akun yang terlibat adalah beban utilitas bertambah karena membayar tagihan listrik dan air Carlos Angel.
dicatat pada posisi debit karena beban utilitas bagian dari aset dan saldonya adalah debit, maka dicatat sesuai saldo normal. Kemudian kas berkurang karena melakukan pembayaran listrik dan air, maka saldo kas berkurang dicatat pada posisi kredit karena pembelian tersebut, maka kas berkurang dicatat di bagian kredit. Pada tanggal 13 membayar gaji 2 karyawan sebesar 1.600.000. Punya terlibat adalah beban gaji bertambah karena untuk menggaji karyawan Carlos Angel di posisi debit karena beban gaji bagian dari aset dan saldonya adalah debit, maka dicatat sesuai saldo normal. Kemudian kas berkurang karena telah membayar gaji karyawan Carlos Angel, maka saldo kas berkurang posisi catat pada kredit karena pembelian tersebut, maka kas berkurang dicatat bagian kredit. Kemudian pada tanggal 15, Carlos Angel memperoleh pendapatan sebesar 1.600.000. Pada analisis transaksinya, kas yang dilibatkan adalah kas bertambah karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka kas akan bertambah. Posisi dicatat pada debit karena saldo bertambah dan kategorikan sebagai debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah karena Carlos Angel sudah menyelesaikan jasa pencucian mobil, diposisikan pada kredit karena mendapatkan jasa adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Pada tanggal 19 menggunakan uang kas kepentingan pribadi sebesar 500.000. Pada analisis transaksinya, Angel Pride bertambah karena melakukan pengambilan uang kas untuk keperluan pribadi. Dicatat pada debit karena Pride tergolong pada kolom debit dan Pride tetap menjadi hak investor yang harus dipenuhi jika diminta. Kemudian kas berkurang karena telah dilakukan pengambilan pribadi, maka saldo cash berkurang. Posisi dicatat pada kredit karena adanya uang yang dikeluarkan sehingga berbeda dari saldo awal yang berada di debit. Pada tanggal 21, Carlos Angel memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Pada analisisnya, akun yang terlibat adalah kas bertambah karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka kas akan bertambah. Posisi dicatat sebagai debit karena saldo bertambah dan dikategorikan sebagai debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah karena Carlos Angel sudah menyelesaikan jasa pencucian. Posisi dicatat pada kredit karena pendapatan jasa adalah bagian dari ekuitas, maka saldonya adalah kredit. Pada tanggal 25, Carlos Angel memperoleh pendapatan sebesar 2.400.000. Pada analisisnya, akun yang terlibat adalah kas bertambah karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka kas akan bertambah. Posisi dicatat pada debit karena saldo bertambah dan dikategorikan sebagai debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah karena Carlos Angel sudah menyelesaikan jasa pencucian mobil, dicatat pada posisi kredit karena pendapatan jasa adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023, Carlos Angel memperoleh pendapatan sebesar 3 juta. Pada analisis transaksinya, akun yang terlibat adalah kas bertambah karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka kas akan bertambah. Dicatat pada posisi debit karena saldonya bertambah dan dikategorikan sebagai debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah karena Carlos Angel sudah menyelesaikan jasa pencucian mobil. Dicatat pada posisi kredit karena pendapatan jasa adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Pada tanggal 29, Carlos Angel memperoleh pendapatan 3.200.000.
Yang terlibat adalah pendapatan jasa bertambah karena Volkswagen Angel sudah menyelesaikan jasa pencucian mobil. Catat pada debit karena pendapatan jasa adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Kemudian kas berkurang karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka cash akan bertambah. Dicatat pada posisi kredit karena saldo bertambah dan kategorikan sebagai debit. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023, Carlos Angel memperoleh pendapatan sebesar 3.500.000. Pada analisis transaksinya, akun yang terlibat adalah pendapatan jasa bertambah karena Carlos Angel sudah menyelesaikan jasa pencucian mobil. Dicatat pada posisi debit karena pendapatan jasa adalah bagian dari ekuitas, maka saldo nomornya adalah kredit. Kemudian kas berkurang karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka cash akan bertambah. Posisi yang dicatat adalah kredit karena saldo bertambah dan kategorinya sebagai debit. Sini saya akan menjelaskan analisis transaksi yang saya telah posting dalam bentuk jurnal. Yang pertama adalah kas. Di sini saya akan menjelaskan analisis transaksi saya yang telah saya posting dalam bentuk jurnal. Pada tanggal 1, kas kita bentukkan dalam kredit sebesar 150 juta. Kemudian modal awal kita bentukkan dalam kredit sebesar 150 juta. Pada tanggal 2, sewa dibayar di muka kita bentukkan dalam debit sebesar 10 juta. Kemudian kas kita bentukkan dalam kredit sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 3, peralatan kita bentukkan dalam debit sebesar 5 juta. Kemudian kas kita bentukkan dalam kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 5, perlengkapan kita bentukkan dalam debit sebesar 1.300.000. Kemudian kas kita bentukkan dalam kredit sebesar 1.300.000. Pada tanggal 8, kas kita bentukkan ke dalam kredit sebesar 600.000. Kemudian pendapatan jasa kita bentukkan dalam kredit sebesar 600.000. Pada tanggal 9, beban iklan kita bentukkan dalam debit 200.000. Pada kas kita kreditkan pada 200.000. Pada tanggal 11, beban utilitas kita bentukkan dalam debit sebesar 800.000. Pada kas kita bentukkan pada kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 14, beban gaji kita bentukkan dalam debit sebesar 1.600.000. Pada kas kita bentukkan dalam kredit 1.600.000. Pada tanggal 15, kas dibentukkan dalam debit sebesar 1.600.000. Pendapatan dibentukkan dalam kredit sebesar 1.600.000. Pada tanggal 20, kita bentukkan dalam 500.000, dibentukkan debit 500.000. Kemudian kas dibentukkan dalam kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 21, kas dibentukkan dalam debit sebesar 2 juta.
pendapatan jasa kita bentukkan pada kredit 2 juta. Pada tanggal 25 kas dibentukkan dalam debit sebesar 2.400.000. Pendapatan jasa kita bentukkan dalam kredit 2.400.000. Pada tanggal 28 kas kita debitkan sebesar 3 juta. Pada pendapatan jasa kita bentukkan pada kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 29 pendapatan jasa kita bentukkan dalam debit 3.200.000. Kemudian kas kita bentukkan dalam kredit 3.200.000. Kemudian pendapatan tanggal 31 pendapatan jasa kita bentukkan dalam debit 3.500.000. Kemudian kas kita bentukkan dalam 3.500.000. Hasil semuanya ini adalah 185.700.000. Di sini saya telah membuat buku besar dan telah saya kelompokkan akun masing-masing. Akun yang pertama itu kas. Pada kas yang saya dapatkan informasi dari jurnal, total keseluruhan kas yaitu 146.900.000. Kemudian akun yang telah saya kelompokkan itu pada sewa bayar di muka yang hasilnya sebesar 10 juta. Kemudian pada perlengkapan 1.300.000. Kemudian pada peralatan yang telah saya kelompokkan itu pada peralatan sebesar 5 juta. Kemudian beban gaji 1.600.000. Kemudian pendapatan jasa 16.300.000. Kemudian flight 500, beban utilitas 800, beban iklan 200.000, dan modal 150 juta. Pada dalam ilustrasi yang saya buat, saya posting ke dalam neraca saldo. Yang pertama, kas yang saya catat pada posisi debit sebesar 146.900.000. Kemudian pendapatan jasa yang saya catat pada kredit sebesar 16.300.000. Kemudian sewa dibayar di muka, saya catat posisi debit sebesar 10 juta. Kemudian pengambilan pribadi saya catat pada debit sebesar 500.000. Kemudian perlengkapan saya catat dalam debit sebesar 1.300.000. Kemudian peralatan saya catat dalam debit sebesar 5 juta. Kemudian beban iklan saya catat dalam debit sebesar 200.000. Kemudian beban utilitas saya catat dalam debit sebesar 800.000. Kemudian beban gaji saya catat dalam debit sebesar 1.600.000. Dan modal saya catat dalam kredit sebesar 150 juta.
Dapat jumlah keseluruhannya adalah balance sebesar 166.300.000. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.